Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan adik-adik sekalian. Terima kasih sudah hadir dan selamat datang di webinar Acquire New Insights with Data Mining Case Study COVID-19 yang akan dipresentasikan oleh Dr. Veronica Srimurtini, sedangkan sebagai moderator adalah saya sendiri, Pascal Alfadian Nugroho. Sebelumnya, saya akan menyampaikan profil singkat dari Dr. Veronica Srimurtini. Dr. Veronica adalah salah satu dosen tetap di Informatika Unpar. Beliau mendapatkan gelar doktor pada tahun 2007 dari Sekolah Teknik Elektro dan Informatika Institut Teknologi Bandung. Penelitian beliau berada di domain data mining, analisis big data, sistem informasi, dan business intelligence. Beliau juga berada dalam komunitas bidang ilmu, sistem informasi, dan data science. Beliau terlibat pada beberapa penelitian dengan dana dari Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, antara lain. Pertama, pengembangan teknik peringkasan, organisasi, seleksi, dan pengelompokan big data dengan format terstruktur, tidak terstruktur, dan terenkripsi melalui program penelitian dasar unggulan perguruan tinggi 2019 sampai 2021. Kedua, pengembangan model sistem manajemen dan teknik analisis big data bagi komunitas UKM Indonesia melalui program Hibah Bersaing Ristek-Dikti 2016 sampai 2017. Ketiga, pengembangan model Electronic Customer Relationship Management dengan Data Warehouse dan Data Mining melalui program Hibah Bersaing Ristek-Dikti 2014 sampai 2015. Untuk melihat publikasi lengkap dari Dr. Veronica, Anda dapat mengakses scholar.google.com dan melakukan pencarian dengan nama lengkap beliau. Demikian profil singkat dari Dr. Veronica. Untuk webinar ini sendiri akan diawali dengan presentasi dari Ibu Veronica selama kurang lebih 30 menit. Diikuti dengan sesi tanya-jawab juga selama 30 menit. Baik di sesi presentasi maupun sesi tanya-jawab, Anda dipersilakan untuk bertanya melalui fitur Q&A yang dapat diakses pada deretan tombol di bawah layar Anda. Tanpa menunggu berlama-lama lagi, saya persilakan Ibu Veronica untuk memulai presentasi. Oke, baik Pascal, terima kasih. Ya, selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Terima kasih atas kehadirannya pada webinar kali ini. Ya, kalau bagi para mahasiswa dan alumni yang ikut dan sudah mengenal saya atau sudah mengenal saya, selamat bertemu kembali. Saya senang Anda join di webinar ini, ya. Jadi kita ketemunya lewat online ini. Baik, sebelum saya memberikan presentasi tentang materinya, ya, saya ingin bercerita sedikit tentang latar belakang dari penelitian ini, ya, yang kemudian akan saya sharingkan di webinar ini. Kami di jurusan informatika itu tahun 2019 kemarin sudah membuka program data science. Itu adalah untuk memenuhi kebutuhan data scientist di perusahaan-perusahaan di Indonesia yang beberapa tahun ini dirasa meningkat, namun belum dapat dipenuhi kebutuhannya gitu, ya. Nah, jurusan maupun Unpar ini sudah melakukan sosialisasi tentang data science, ya, ke SMA, masyarakat, kemudian juga melalui media massa gitu. Nah, ternyata didapati bahwa mayoritas orang Indonesia ini belum mengenal ya apa itu data science. Sehingga kami tahun lalu terus menggagas gitu. Kalau gitu sebaiknya kita menyusun buku yang lengkap tentang apa itu, ya, penjelasan tentang apa itu data science, kemudian supaya lebih jelas nantinya diberikan contoh-contoh aplikasi, ya, dengan kasus-kasus analisis data yang menerapkan konsep data science, tentu saja seperti itu. Jadi Februari yang lalu kami sudah rapat, lalu ya para dosen sudah mengajukan topik-topik yang akan ditulis gitu untuk tiap-tiap babnya dan mulai menyusun gitu, ya. Itu terjadi bulan Februari. Nah, kemudian Maret ternyata
pandemi datang gitu ya. Nah, terus kami semua harus jadinya kerja di rumah. Jadi setelah itu saya berpikir gitu ya, kami mau meluncurkan buku tentang data science, tapi dari seluruh bab tersebut belum ada yang menganalisis tentang data COVID-19. Ya, padahal kan ini lagi ngetren gitu ya. Jadi saya mencoba untuk mencari data COVID ini dari internet, ya, yang paling mudah tentunya dari internet. Dari berbagai eksplorasi yang saya lakukan ini, akhirnya ya saya mendapatkannya adalah data COVID dari Korea Selatan. Ya, dari Indonesia sendiri kurang lengkap, kurang bisa dianalisis seperti itu. Ya. Nah, nanti saya akan jelaskan bahwa setelah saya pelajari ternyata teknik ya yang cocok digunakan untuk menganalisis data COVID Korea Selatan ini yang cukup sederhana ya, yang berbasis statistik dan teknik visualisasi. Ya. Nah, ya jadi kebetulan gitu, karena kami rencananya nanti kalau bukunya sudah tersusun semuanya gitu ya, mungkin sambil diluncurkan juga, keinginan kami adalah menyelenggarakan webinar-webinar ya, di mana bab-bab dari buku tersebut nanti kami paparkan gitu ya. Nah, jadi kali ini dimulai dengan yang data COVID dari Korea Selatan ini dengan teknik-teknik yang cukup sederhana dulu ya. Harapannya nanti ya ke depan kami dari informatika dapat menyelenggarakan webinar-webinar lagi untuk membahas ya teknik ataupun hasil-hasil teknik beserta hasil-hasilnya gitu dari yang sudah ditulis di buku itu, yang untuk berbagai jenis data dan menggunakan teknik-teknik yang lebih kompleks seperti itu ya. Baik, itu pengantar dari saya tentang latar belakang analisis COVID yang studi kasusnya adalah data Korea Selatan ini ya. Saya akan mulai. Baik, seperti yang sudah Anda sekalian baca, ya, ini tentang webinar ini adalah tentang bagaimana menggali insights, ya, knowledge berharga, knowledge atau informasi berharga dari data COVID-19 Korea Selatan dengan menggunakan teknik data mining yang sederhana. Oke, ini sekilas tentang yang akan saya bahas pada webinar kali ini. Saya akan membahas sekilas tentang apa itu data science dan data mining, kemudian untuk data miningnya, ya tahap-tahapnya, sekilas tentang teknik dan dasar pemilihan teknik. Kemudian saya akan memaparkan tentang data yang saya peroleh dari Korea Selatan itu, dan kemudian mengapa saya menentukan tekniknya adalah yang saya akan paparkan, ya. Kemudian tahap pembuatan visualisasi dan penggalian insight dari data, dan terakhir adalah penutup. Ya. Setelah itu kita akan masuk sesi tanya jawab. Oke, sekilas tentang data science dan data mining. Ya, data mining ini merupakan bagian dari data science. Ya. Saya ingat dulu ketika saya akan menempuh pendidikan S3, itu sekitar tahun 2002-2003 gitu ya, di mana saya akan mengambil topik penelitian disertasi ini sekitar data mining gitu. Pada waktu itu saya masih sulit gitu ya mencari referensi-referensi tentang data mining. Data mining itu sendiri belum terlalu dikenal di Indonesia. Nah, itu kemudian setelah saya mulai mempelajari, saya mengenal bahwa data mining ini memang ilmu yang masih relatif baru pada waktu itu, jadi 2002-2003 di Indonesia, yang lahir karena data sudah terkumpul dan mulai menggunung gitu ya. Jadi ibaratnya itu
dilakukan penambangan terhadap gunungan data gitu. Ya. Oke, nah terus belakangan ini beberapa tahun terakhir, sekarang terakhir data science. Ya, jadi ini ternyata setelah saya mulai menggali ya apa itu data science ini, ya karena makin banyak lagi data yang terkumpul dari berbagai bidang ya, dari nyaris tidak ada bidang kegiatan yang tidak menghasilkan data, sehingga nanti itu organisasi atau orang yang berkepentingan itu membutuhkan untuk menganalisis berbagai data tersebut. Jadi ada perbedaan nantinya antara data science dan data mining. Ya. Nah ini data science ini ternyata merupakan apa itu gabungan dari keempat ini ya. Pertama domain spesifiknya ya, karena data ini berasal dari berbagai bidang. Seorang data scientist biasanya perlu mengambil spesifikasi tertentu ya, misalnya apa bidang apa, bisnis ya, atau pendidikan, atau pertanian gitu, kesehatan misalnya seperti itu ya. Kemudian matematika, statistika ya, teknologi pemrograman basis data dan sebagainya, ini di mana di sini matematika ini pengertiannya adalah bukan sekedar matematika yang dipelajari di SMA gitu ya, aljabar, kemudian geometri dan sebagainya, bukan seperti itu, tetapi maksudnya adalah matematika dalam konteks yang luas, termasuk apa itu logika gitu ya, kemampuan berpikir, kemudian algoritma untuk menganalisis data, itu masuknya ke kategori di sini. Ya. Kemudian yang menarik pada data science ini adalah bahwa seorang data scientist ya nantinya perlu untuk memiliki skill komunikasi yang bagus, juga disertai dengan kemampuan untuk membuat visualisasi dari data maupun dari model yang dihasilkan gitu ya dengan baik. Ya, itu jadi ada penekanan di sini. Ya. Oke, itu adalah tentang data science. Sedangkan kalau data mining ini yang lebih teknisnya gitu ya. Data mining ini dimaksudkan untuk menggali. Data mining ini adalah apa itu? Proses penggalian atau penambangan insights ya, informasi berharga atau model berharga dari data yang merupakan interseksi dari beberapa ilmu gitu ya. Jadi statistik masuk lagi di sini. Ya, jadi kemudian untuk matematika yang di data science tadi hanya disebut matematika, di sini ini lebih didetailkan gitu ya. Ada AI, pattern recognition, machine learning, ya, mathematical modeling, kemudian juga visualisasi itu. Ya. Jadi di dua-duanya memang visualisasi ini penting ditekankan. Ya. Nah tahap data science sendiri ini ya dimulai dengan pendefinisian masalah. Ya, di mana pendefinisian masalah ini isinya adalah bagaimana kita merumuskan insight apa yang akan dicari, ya, informasi berharga apa yang akan dicari, ya. Lalu dilakukan pengumpulan data, dilakukan eksplorasi dan penyiapan, ya. Data itu perlu disiapkan secara spesifik untuk teknologi atau algoritma yang akan dipilihnya nanti, baru dilakukan analisis data, dan terakhirnya adalah pemaparan, ya, pemaparan dari hasil analisis tersebut, ya. Dan ini perlu dibuat yang menarik gitu sehingga menjadi storytelling. Nah, kalau data mining ini lebih teknis tadi ya, bicaranya tahapannya ini lebih spesifik ya. Gitu. Jadi dari data nanti dilakukan pemilihan, dilakukan praolah, transformasi, baru di sini setelah ditransformasi memilih teknik data mining yang sesuai gitu ya. Terus outputnya nanti hasilnya diinterpretasikan, ya, dievaluasi dan dipilih ya mana yang nantinya menjadi knowledge atau insight atau informasi atau model yang berharga gitu. Nah, teknik data mining sendiri ini dapat dikelompokkan menjadi dua golongan yang besar, yaitu teknik deskriptif dan prediktif gitu ya. Nah, yang deskriptif ini sesuai dengan namanya, ini adalah untuk mendeskripsikan data, ya, yang masuk ke sini ini ya, peringkasan, asosiasi, clustering, deteksi pencilan atau outlier, ya. Kalau yang prediktif ini antara lain yang masuk ke sini adalah masuk golongan termasuk kelompok teknik
klasifikasi dan regresi. Ini contoh dari algoritma yang clustering ya, ada cukup banyak gitu ya dengan berbasis macam-macam. Saya tidak ingin memaparkan ini secara detail, hanya untuk menunjukkan bahwa ada banyak loh algoritma clustering ya yang berbasis machine learning ini gitu ya. Demikian juga yang klasifikasi. Ini ada berbagai jenis ya, mau pendekatannya gimana, yang berbasis jaringan saraf tiruan ya atau berbasis pohon ya, berbasis statistik ya, ada di sini. Demikian juga yang teknik yang regresi tadi ya, ini juga ada yang berbasis statistik ya, pohon keputusan ya dan sebagainya ya, seperti itu. Nah, bagaimana teknik pemilihan teknik yang sesuai gitu ya. Nah, ini beberapa pertimbangannya adalah yang pertama ya, tentu bergantung kita ingin menggali insights apa ya, knowledge, informasi model atau yang berharga dari data itu yang disasar yang bagaimana, kategorinya masuk yang deskriptif atau prediktif gitu ya. Nah, jadi kalau nantinya termasuknya adalah yang deskriptif, tentunya harus mencari teknik-teknik yang dari kelompok deskriptif. Kalau yang prediktif ya dari yang kelompok prediktif untuk menghasilkan model gitu ya. Nah, selain itu juga harus dilihat dari datanya gitu ya. Perlu dilakukan eksplorasi awal gitu ya untuk menentukan kira-kira ya insights yang berpotensi untuk digali apa dari data ini ya, itu harus dilakukan ya. Jadi masuknya golongan apa nanti ya, apakah deskriptif atau prediktif seperti itu. Kemudian tipe datanya ya, tipe data ini juga nantinya akan menentukan teknik yang akan digunakan ya, apakah tipe datanya ini berformat tabular, numerik, atau matriks, teks, graf, citra, audio, video seperti itu ya. Itu nanti menentukan pilihan yang teknik yang akan digunakan ya. Kemudian juga formatnya ini menentukan juga ya, terstruktur, semi struktur atau tidak terstruktur ya. Kalau yang tabular itu masuk terstruktur, kalau yang semi terstruktur itu yang XML, JSON itu. Kemudian kalau yang tidak terstruktur ini data teks itu ya, termasuk ke golongan itu. Demikian juga ukuran dari data, ini menentukan teknik apa yang akan kita pilih ya dari sekian banyak algoritma, ya, kecil, sedang, besar, sangat besar. Nah, terakhir adalah tentunya komputer yang kita gunakan, ya, apakah berbasis berapa memorinya itu menentukan ya. Kemudian juga apakah standalone atau paralel ya. Kalau kita bekerja di lingkungan big data, memiliki sistem big data, ya tentunya memanfaatkan yang algoritma yang paralel gitu. Oke, nah tadi sudah saya paparkan tentang siklus data science. Yang dipaparkan tadi hanya satu kali gitu ya, satu cycle gitu. Tapi berdasarkan pengalaman sebenarnya best practice-nya ini bisa bersiklus-siklus gitu ya. Setelah mendefinisikan masalah gitu ya, melakukan pengumpulan, melakukan eksplorasi, ternyata wah nggak cocok, ulangi lagi gitu ya. Bahkan sampai tahap analisis data pun nanti kalau ternyata hasilnya ya tidak memuaskan gitu ya, tidak dapat dimanfaatkan, tidak menjadi knowledge yang berharga, ya ulangi lagi gitu ya. Sampai akhirnya kalau sudah dirasa mendapatkan insight yang berharga tadi, baru melakukan storytelling. Seperti itu. Ya, pendefinisian masalah ini dapat kita rumuskan gitu ya dengan membuat pertanyaan nantinya. Ya, insight apa yang akan digali. Baik, nah sekarang saya akan mulai masuk tentang membahas ya, memaparkan tentang data COVID yang berhasil saya kumpulkan ini bagaimana ya. Ini data real dari Korea Selatan ya, dari Januari sampai ada yang April, ada yang Mei. Jadi tidak seluruhnya seragam gitu ya, dari website Google. Ukurannya masih relatif kecil, formatnya CSV gitu ya. Ada
data kasus, pasien, kemudian time series yang sudah disiapkan untuk pencarian tren. Ya. Jadi rupanya seperti ini datanya. Ya, yang time series dulu ini tentang apa itu tren ya, perubahan dari waktu ke waktu secara keseluruhan di Korea. Kemudian kalau ini sudah dibagi ya per kelompok umur gitu. Kemudian kalau yang ini per gender, male, female. Ya. Yang ini dibagi per provinsi. Ya, jadi itu untuk yang time series, kelompok time series. Ya. Kemudian ada data yang kasus tadi, kalau ini per kota untuk tanggal tertentu gitu ya. Ini per kota seperti ini. Kemudian ada sampel data detail tentang pasien. Nah ini tidak secara keseluruhan dari seluruh kasus, tetapi saya dapati ada sekitar 3.500 gitu ya, sekian pasien gitu, datanya ada di sini. Oke, nah ini adalah dataset himpunan data COVID yang saya analisis ya, dengan teknik data mining yang sederhana. Nah, kalau sekedar info saja, saya bandingkan misalnya dibandingkan dengan yang data Indonesia ini ya, hanya mendapatkan yang seperti ini gitu ya, sudah semuanya hanya untuk mencari tren-tren gini. Per provinsi lagi ya ininya, sehingga ini ya paling bisa diplot tentang tren-trennya dibandingkan antar provinsi, itu saja ya. Itu sebabnya ya di studi kasus kali ini saya memanfaatkannya adalah yang data Korea Selatan. Ya. Nah, setelah mempelajari data tersebut, saya berkesimpulan bahwa ternyata teknik yang dapat diterapkan untuk mencari insight sini adalah yang kelompok deskriptif gitu ya, tidak yang berbasis machine learning karena tidak bisa membuat model dari situ, tidak dapat seperti itu. Lalu tekniknya statistik summarization ya, peringkasan data, terus nanti visualisasi ya data maupun hasil peringkasannya. Oke, jadi ini ibaratnya gitu ya, dari data yang tadi, yang tabular-tabular itu nanti ininya mendapatkan berbagai bentuk visual yang nantinya bisa diinterpretasikan sebagai insight. Nah, khusus untuk tahap penggalian insight atau tahap pembuatan visualisasi dari data ini, ya saya ringkaskan seperti ini. Yang pertama, tentu data harus dipelajari, terus dari sini ya bisa menentukan pertanyaan-pertanyaan yang mewakili insight apa yang akan disasar gitu ya. Terus memilih bentuk visualisasi yang tepat karena ada beberapa bentuk visualisasi dan masing-masing bentuk dimanfaatkan untuk kebutuhan yang tertentu gitu. Dari situ memilih tools yang akan digunakan, ya toolsnya bukan benar-benar seperti ini, tetapi ya software ya. Apakah Excel ya atau yang lain ya. Nah, karena masing-masing software ini menghendaki ya menghandle input data dengan format yang tertentu, maka tentu datanya harus disiapkan sesuai dengan tools yang sudah dipilih ya. Terus terakhir adalah ya membuat visualisasinya seperti itu ya. Nah, ini tadi bentuk visualisasi yang dapat dipilih ya sesuai dengan insight yang akan kita sasar. Kalau garis ini untuk mempresentasikan data time series ya yang bisa memberikan tren. Kalau bar perbandingan beberapa variabel atau kategori ya. Bisa vertikal, bisa horizontal. Kalau untuk yang nama variabel atau kategorinya panjang digunakannya yang cocok adalah horizontal gitu. Ya, terus bentuk lain adalah plot, scatter plot yang dimanfaatkan untuk menunjukkan hubungan dua nilai variabel. Ya. Bisa juga visualisasinya hanya berupa teks sederhana apabila hanya
terdapat 1 atau 2 angka penting yang ingin disampaikan ya dari hasil penggalian data. Ya, visualisasi bisa dalam bentuk graf juga apabila memang datanya graf, ya, kemudian peta, ya mungkin ini sudah kita kenal juga saat COVID ini berbagai website menampilkan peta distribusi di wilayah masing-masing, gitu, ya peta. Oke. Baik, saya akan masuk mulai dengan pengalian insights-nya, gitu ya. Tahap-tahapannya bagaimana, hasilnya, kemudian dari hasil visualisasi tadi, insight-nya apa yang bisa diinterpretasikan, gitu ya. Oke, ya ini sih standar gitu ya. Bagaimana sih tes dilakukan dari waktu ke waktu, ya. Hanya orang yang terbebas enggak, gitu ya. Nah itu bisa menggunakan data tadi yang time CSV, ya ini plot line hanya memilih kolom yang tertentu ini, ya formatnya aja yang diubah sehingga inilah hasilnya gitu ya. Yang tes ini yang biru, yang negatif ini yang hijau gitu ya. Sehingga di sini kita bisa berkesimpulan, oke, dilakukan dengan cepat, hasilnya sebagian besar negatif gitu. Ya. Itu yang pertama. Terus ya ini juga standar saja seperti di website kita ya, tren akumulasi ya, positif, sembuh dan meninggal gitu ya. Ini juga yang dipilih adalah time CSV. Ini kolom yang dipilihnya pada CSV tersebut ya, formatnya juga diubah sehingga ya, dan inilah hasilnya gitu ya. Positif ya, sembuh, meninggal. Positif yang coklat, sembuh, meninggal yang ungu sedikit ya, meninggal. Ya, kita bisa tarik kesimpulan bahwa oh di sana segera terkendali, proses penyembuhannya pun relatif cepat di sini ya. Dari sini segera naik gitu. Oke, perbandingan pria dan wanita ya. Ini yang dipilih file yang lain lagi ya. Hanya perlu memilih 2 baris yang terakhir karena sudah ada trennya gitu, bisa diplot file seperti ini ya. Ini yang pria, yang wanita. Kalau persentase meninggalnya per gender ini, kemudian terhadap keseluruhan ya totalnya sebenarnya 2,3, nah terbaginya seperti ini. Ya, jadi seperti halnya di tempat lain gitu ya, pria memiliki risiko yang lebih tinggi ya, tapi di sana wanita yang lebih banyak terinfeksi. Ya. Bagaimana kalau presentasi tiap kelompok umur gitu ya? Nah, ini yang dipilih datanya ini, tinggal milih 9 baris yang terakhir gitu. Ya, terus diplot. Ini ya, sudah. Ini kita bisa lihat gitu. Ya. Ini prosentasenya kalau dalam pie ini yang barnya kita bisa lihat ini yang tertinggi gitu ya untuk kelompok 20 ini. Ya, jadi insight-nya seperti ini ya, kita bisa interpretasikan terbanyak umur 20, kedua 50, ketiga 40-an. Oke, apakah semakin tua risiko kematian semakin besar ya? Kalau kita tahu di sini iya, di sana iya enggak gitu ya. Di Korea bagaimana perbedaannya? Ya, nah ini data yang dipilih juga masih yang tadi, dipilih 9 baris yang terakhir gitu ya. Kolomnya ini umur dan disease ya, terus diplot. Ya. Seperti ini ya. Pada data itu total meninggalnya 247 gitu ya. Dan kalau diplot secara per umur gitu, per kelompok umur seperti ini. Ya. Menaik tajam mulai dari umur 50. Jadi inilah insight-nya. Oke, yang kelima, di sana memiliki 17 provinsi, ya, setengah dari Indonesia. Nah, perbandingan penyebarannya bagaimana, gitu ya? Nah, ini dipilih filenya yang lain, pilih 17 baris yang terakhir, gitu ya, diurutkan lalu diplot, ya, diurutkannya berdasarkan confirm. Nah, kita bisa dapatkan ini seperti ini. Perbandingan semua provinsi, ternyata yang menonjol ini ya, Daegu ini jauh ya, outlier ini provinsi Daegu. Nah, selanjutnya seperti ini,
Jadi kalau di plot yang di bawah Daegu, inilah distribusinya gitu ya. Yang terkonfirmasi, yang sembuh, dan yang meninggal. Ya. Oke. Jadi, tapi biasanya kita juga ingin tahu gitu ya, berdekatan nggak sih itu provinsi yang terpaparnya itu banyak gitu ya. Nah, kayaknya saya ingin menginformasikan bahwa sekarang untuk Excel yang mulai dari versi 2016 ke atas ini sudah bisa itu digunakan untuk membuat peta distribusi gitu ya. Tapi nanti kalau menggunakannya harus online karena ini si Microsoft-nya nantinya akan menyambungkan dengan Bing gitu. Ya. Jadi nanti bisa insert gitu terus pilih ini ya peta ya kalau kita sudah meng-highlight mana data yang dipilih. Nah ini contoh tampilannya bisa seperti ini. Nggak terlalu sempurna sih gitu, tetapi lumayanlah gitu ya karena kalau memprogram ini cukup susah. Oke, itu saya informasikan ya ini yang dari hasil yang dari Excel gitu. Tertingginya kelihatan itu di Daegu tadi, letaknya di sini gitu ya. Terus ini yang kedua, nah ini misalnya Seoul ini di sini, tetapi yang dengan Excel ini tidak tertampil dengan baik. Ya. Nah ini yang hasil yang dengan pemrograman Python menggunakan GeoPandas. Sorry, tapi ini masih agak kabur gitu ya. Nah kalau yang ini tentunya karena memprogram gitu kita bisa mengatur dengan lebih rinci. Ya. Oke. Kalau kita ingin membandingkan antar provinsi gitu ya, bagaimana? Ya ini dapat diplot provinsi, berbagai provinsi saya ambilnya ini yang Daegu yang paling tinggi, kemudian tadi yang selanjutnya gitu ya. Ya dari sini kita bisa lihat bahwa nyaris di semua provinsi ini segera terkendali ya, nggak seperti di Indonesia yang beda-beda gitu ya. Ya emang kita luas sih lokasinya ya Indonesia ini seperti ini dan di akhir April ini juga tingkat kesembuhannya semuanya sudah tinggi gitu ya ini. Oke, kalau sebaran terinfeksi di kota-kota Korsel bagaimana ya? Nah ini kalau ini harus melakukan istilahnya group by gitu ya, di group by city terus kemudian di sum ya. Terus diurutkan baru diplot ya, juga membuat supaya lebih jelas nanti membuat program Python untuk menampilkan di peta, distribusinya di peta. Jadi inilah top 10 kota yang terpaparnya terbesar gitu ya, Namgu dan sebagainya. Nah ini kalau diplot di peta seperti ini dibuat dengan Python library GeoPandas gitu ya, kelihatan plot-plotnya makin besar lingkarannya ini menyatakan makin banyak yang terpapar ya. Jadi kita bisa tahu insight-nya nih di sini bahwa penyebaran hanya terjadi di beberapa kota ya, jadi epicentrumnya ada di sini. Oke, nah nah, yang ini yang mulai di website di Indonesia nggak ada ya. Tempat-tempat mana saja yang paling banyak menjadi ajang penularan? Ya, ini data yang dipilih yang bisa digunakan adalah case CSV, ya. Tapi perlu menambahkan sebuah kolom, ya, melakukan transformasi, terus dilakukan diisi manual, ya, diinterpretasikan dari kolom yang infection case ini, terus di group, ya, terus di sum. Ya, terus diurutkan, terus baru diplot. Nah, ini adalah tempat-tempat yang paling berbahaya, yang di bawah ini, ya, gereja, kontak pasien, ya, ada yang tidak ketahui, terus berasal dari luar juga rumah sakit ini, ya. Di sana ini yang paling berbahaya seperti itu, ya. Jadi inilah insight-nya. Oke, yang juga di website kita ini belum ada adalah sebetulnya kalau kita ingin tahu sebetulnya berapa lama sih pasien itu bisa sembuh gitu ya, bagaimana pengaruh umur gitu ya. Nah ini
digunakannya adalah data yang detail. Jadi memang tidak seluruhnya, jadi hanya berdasarkan sampel tadi yang ada ya. Harus diperolah dulu gitu ya, dipilihnya yang statusnya adalah rilis berarti sembuh gitu ya. Terus nanti dihitung gitu mulai dari dia terpapar sampai dengan dirilis ini berapa hari gitu, terus dikelompokkan berdasarkan umur, terus pada kelompok tersebut di rata-rata gitu ya, terus diurutkan ya, terus diplot. Nah, ini adalah hasilnya. Ya. Kita bisa lihat ternyata ya di atas 20 hari ya sakitnya gitu. Dan makin tua gitu ya, makin lama. Ya, jadi naik berdasarkan umur ya, peningkatan signifikannya terjadi di umur 60 di sini. Oke, terus, nah kalau untuk yang pasien yang meninggal sebetulnya berapa lama pasien itu dirawat gitu ya. Nah ini masih data file yang tadi yang dipilih, tetapi sekarang dipilihnya difilter berdasarkan yang meninggal ya, terus dihitung mulai sejak terkonfirmasi sampai dia dinyatakan meninggal itu berapa lama gitu ya. Nah tetapi ternyata yang didapat tidak banyak ya data hasil filter ini karena hanya dari berdasarkan sampel yang 3.000 sekian tadi ya. Dan saya dapati bahwa macam-macam gitu ya, bervariasi sehingga ini saya plot gitu ya, di plot dengan visualisasi scatter. Nah kita bisa lihat di sini bervariasi. Ini ada dari 60 kasus pasien ini ya. Seperti ini, sehingga kalau hanya dihitung rata-ratanya, ya jadi kurang akurat ya. Sehingga di sini visualisasi untuk menggali insight yang dibutuhkan, yang lain bisa dengan cara membuat box plot. Ya, kita membuat box plot di sini, terus ada minimumnya berapa ya, persentil 25% berapa, median, terus 75 persentil, maksimum, terus outlier di sini ada. Ya. Nah, jadi ya bisanya diinterpretasikan dari box plot yang menggambarkan atau meringkas data dengan lebih baik yang ini, ya bukan dari sini. Ya. Jadi ini rata-rata bervariasi, rentangnya 2-11 hari, ya mediannya tapi adalah 5,5 hari. Jadi barangkali pada saat terkonfirmasi dan masuk ke rumah sakit ini kondisinya sudah parah gitu ya kalau melihat dari angka ini gitu. Oke. Ya. Nah, ini yang juga tidak terdapat di website kita ya. Apakah terdapat klaster-klaster? Jika ada, bagaimana klaster di tiap provinsi? Nah, ini saya ingin menemukan dengan software yang saya pilih nanti ya. Data yang digunakan ini pasien info. Ya, jadi mungkin saya tunjukkan di sini. Nah, di pasien info ini ada kolom tentang pasien ID gitu ya. Kemudian ya ada pasien ID. Terus ada kolom infected by yang isinya adalah juga pasien ID. Jadi dia itu sakit, si ini sakit itu karena diinfeksi oleh yang mana gitu ya. Jadi ini diinfeksi oleh ini. Waktu saya melihat ini, wah siapa tahu gitu ya dari sini terus bisa dicari klaster-klasternya dengan teknik visualisasi. Saya lalu mencari beberapa software, saya coba-coba gitu ya. Ada Kevi, ada yang lain, terus yang terakhir saya dapatkan ini namanya Cytoscape. Pertama saya amati dulu yang keseluruhan, ya keseluruhan Korea. Waktu saya memvisualisasi data pasien info tersebut, saya sudah kaget nih mendapati, ada nih ternyata nih ya, ini menandakan klaster-klaster gitu yang di atas, dan lihatlah ada klaster yang gemuk-gemuk seperti ini ya. Ini untuk seluruh wilayah Korea
Ya, seperti ini. Nah, jadi lebih lanjut supaya lebih jelas, saya filter berdasarkan provinsi. Ya, nah ini contohnya untuk yang provinsi Chungcheongnam misalnya ya. Nah, kita bisa lihat nih. Ya, lihatlah ya. Ya, saya agak ngeri sebetulnya nih satu orang ya dengan ID yang 41008 ini bisa menulari sekian banyak gitu ya. Yang di sini menularin ini menularin ini terus dapat ya inilah klaster-klaster yang bisa didapat dari analisis tadi gitu. Ya. Oke, contoh yang lain ini di provinsi ya yang Gyeonggi nih. Ya. Wah, ini lebih seru lagi gitu ya. Lihatlah. Satu orang ID 2205 ini menularkannya sekian banyak ya. Terus yang ini ya ini contoh klaster-klaster yang terbentuk. Jadi dengan teknik visualisasi graf ya menggunakan software ini ternyata kalau datanya tersedia kita bisa mencari insights ya pembentukan klaster-klaster di para penderita COVID-19 ini. Itu. Ya. Jadi oke, ya ini tadi ya ini yang Korea sehingga ya nih kalau didetailkan ini ya bisa dicari ya masing-masing klasternya berapa orang, siapa penularnya seperti itu ya seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Ya, ini semua. Ya. Oke, ini sudah berapa menit? Ya ternyata kurang lebihnya pas lah ya. Nah, enggak. Jadi sebagai penutup saya sampaikan di sini bahwa teknik yang cukup sederhana ya yaitu statistik deskriptif dan visualisasi data tadi dapat secara cukup efektif gitu ya dimanfaatkan untuk menggali insights dari data COVID-19 ya apabila memang datanya ya cukup lengkap gitu ya. Nah, kalau buat kita insight-nya ya dapat dimanfaatkan sebagai bahan pembelajaran ya. Nah, kalau untuk pemerintah ya misalnya pemerintah Korea Selatan ya tentunya itu actionable gitu ya. Nah, ketika menganalisis ini ya teknik pemrograman yang dibutuhkannya adalah ya SQL atau Python tadi yang untuk group by ya. Itu kemudian kalau untuk membuat peta yang lebih baik dibandingkan dengan Excel ini tadi GeoPandas ya library GeoPandas dari Python ya. Terus ternyata dengan menggunakan software visualisasi data graph ya kita juga bisa mencari klaster dari COVID. Demikian presentasi dari saya ya kita bisa masuk ke sesi tanya jawab pikir ya. Oke, terima kasih. Pascal masih di mute ya. Baik, terima kasih Bu Vero. Ya, saya masih di mute. Ya, terima kasih untuk presentasinya, sangat menarik sekali, sama seperti oksigen yang kita hirup setiap hari, tapi kita tidak sadari gunanya. Sepertinya ternyata data juga seperti itu ya. Kita mendapat data banyak sekali setiap hari dengan adanya data science dan data mining ini kita bisa olah dan kita sadari bahwa itu sangat bermanfaat. Oke, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Saya ingatkan kembali bahwa untuk bertanya, Anda dapat melakukannya melalui fitur Q&A yang ada di deretan tombol di bawah layar Anda. Nah, sudah ada beberapa pertanyaan akan saya sebutkan. Yang pertama dari Kevin Arnold. Untuk tools yang digunakan untuk analisis dan visualisasinya apa ya? Terima kasih. Silakan Bu Vero. Oh, baik. Ya. Untuk yang pembuatan grafik-grafik ini yang standar ya, grafik yang seperti kita dapati di
website yang seperti ini sih semuanya grafiknya dengan Excel ya, yang ini. Yang seperti ini dengan Excel. Nih. Tapi kalau yang ya ini termasuk yang Excel, yang ini dengan program tadi ya, library GeoPandas Python ya. Terus kalau untuk yang ini juga library Pandas library GeoPandas pada Python. Terus tadi untuk yang visualisasi graf sudah saya sebutkan ya, yaitu yang ini itu pakainya adalah Cytoscape. Ini juga ini free ya, bisa dicari di internet ya. Powerful, bagus, dan bisa diatur-atur gitu, kita mau bentuknya apa gitu ya, warnanya apa. Jadi kalau misalnya ini bisa dipilih gitu ya, kita mau warnanya kuning gitu ya, ya sukanya bentuk apa, ini bisa diubah-ubah juga gitu ya. Ini saya pilih dari beberapa yang sudah saya eksplorasi ya. Baik, kira-kira gimana, apakah sudah terjawab? Oke, untuk Kevin, kalau misalkan ada pertanyaan lanjutkan, boleh dilanjutkan di chat, karena saya masih punya 3 pertanyaan lagi, dan mungkin akan bertambah. Pertanyaan berikutnya dari Jason Nata Prawira. Halo Dr. Veronica, terima kasih atas presentasinya. Saya ingin bertanya mengenai teknik yang cocok untuk data COVID-19. Jadi teknik yang cocok ini apa? Dan mengapa data ini tidak cocok untuk pembuatan model atau teknik prediktif? Oh ya, baik, ya tadi sudah saya sampaikan bahwa setelah mempelajari data COVID Core ini, yang cocok di sini ya sifatnya yang deskriptif gitu ya. Ya, karena di sini kalau misalnya saya pikir ini ya mau membuat prediksi gitu ya, masih terlalu misalnya untuk membuat prediksi jumlah kasus ke depan gitu ya. Rasa saya ini masih terlalu sedikit gitu ya. Ini misalnya untuk yang berdasarkan waktu ini hanya 117 ya. Ya semestinya bisa sih, tapi saya kurang yakin bahwa nanti kalau misalnya model prediksinya itu dievaluasi ini akan bagus gitu, sehingga saya pikir sudahlah kayaknya sih masih belum karena masih hanya segini. Dan nanti kalau mengevaluasi misalnya kalau untuk yang klasifikasi saya harus membaginya menjadi data testing, data training dan testing gitu. Ini nggak banyak gitu di sini. Ya. Ini ya seperti ini ya. Terus untuk yang kasus ini per kota gitu ya, per kota jumlah terkonfirmasinya ya. Kalau misalnya mau dibuat model klasifikasi, ini apa yang mau dimodelkan, yang mau di mana label kelasnya gitu, ada. Ya fitur-fiturnya apa, terus kelasnya apa, nggak ada. Ya. Yang demikian juga ini kalau misalnya mau dibuat model klasifikasi gitu ya, orang nanti dia terpapar atau tidak. Nah ini semuanya pasien gitu, terus atributnya kurang gitu ya, kurang lengkap di sini ya, hanya ada tanggal tahun lahir, kemudian umur, gender ya. Misalnya kalau ini mau dibuat model gitu ya, model klasifikasi kok cuman ini gitu. Ya. Ya. Tapi kalau misalnya mau dicoba-coba mungkin bisa juga sih ya, apakah nanti bisa menghasilkan model yang bagus atau tidak. Nah, ini yang saya masih ragu-ragu gitu. Itu sih pertimbangannya setelah saya mempelajari dan ini saya tunjukkan gitu ya datanya. Gitu, Pascal, kira-kira. Terima kasih Ibu Vero. Ya. Silakan Jason, kalau ada pertanyaan lanjutkan bisa diketikkan lagi. Saya akan maju ke pertanyaan berikutnya dari Anonim. Bagaimana cara untuk menambahkan data jika ada update terbaru? Apakah akan merubah chart? Terima kasih. Oke, baik ya. Jadi kalau kita bicara tentang teknik-teknik data mining tadi ya,
memang itu isu dari pembuat analisis data ya, gimana kalau datanya terus bertambah gitu ya. Kalau misalnya kita membangun model gitu ya, model klasifikasi atau regresi, kemudian data yang bertambah itu tentunya harus diperhitungkan ketika kita membuat model gitu ya. Nah, nantinya jadi kita harus mempelajari atau memilih teknik atau algoritma yang untuk incremental gitu ya, incremental classifier, terus incremental predictive, seperti itu. Nah, kalau summarization, nah bergantung memang ini komputasi yang dilakukannya bagaimana ya, apakah hasil summarisasi yang sebelumnya itu terus nanti bisa digabungkan gitu dengan data yang baru gitu, atau seluruhnya harus dihitung lagi gitu ya. Jadi misalnya kalau summarization ini misalnya rata-rata gitu ya, dari data yang lama kan kita bisa memilih nilai sama count-nya gitu ya, nilai variabel dengan count-nya, sehingga nanti kalau ada data baru ya kita nggak perlu lagi menengok atau menganalisis data yang lama karena kita sudah menyimpan gitu ya nilai dan count masing-masing gitu, sehingga tinggal yang data yang baru aja gitu dihitung count-nya berapa, terus untuk tiap nilai count-nya berapa gitu ya, sehingga terus nanti tinggal dihitung rata-rata dari data agregat tadi. Contohnya seperti itu. Jadi itu adalah cara menyiasati gitu ya, bagaimana kalau data berkembang terus. Nah, untuk yang lebih advance yang berbasis machine learning ini yang seperti clustering ya, klasifikasi regresi, memang terus jadi kita harus mencari algoritma yang menangani yang itu tadi, yang incremental gitu. Itu apakah sudah menjawab? Ya, saya rasa jika ada pertanyaan lanjutan, silakan sekali lagi dituliskan lagi di Q&A. Moga-moga jawaban tadi sudah menjawab pertanyaan. Untuk yang lain juga masih terbuka, jadi tidak harus melanjutkan pertanyaan yang lain, pertanyaan yang tadi, mohon maaf. Jadi silakan kalau ada pertanyaan dituliskan di fitur Q&A. Sekarang pertanyaan ketiga dari Indra Permana Sugianto. Selamat pagi menuju siang, Ibu Vero. Saya Indra, mahasiswa IF Unpar Angkatan 2017. Terima kasih sudah hadir nih, Indra. Saya ingin tanya, tadi sempat disampaikan bahwa dalam studi kasus ini menggunakan metode deskriptif dan tidak menggunakan teknik berbasis machine learning. Pertanyaannya, bagaimana cara menentukan pemilihan metode yang tepat? Apakah hanya dengan melihat dataset yang akan digunakan dan insight yang ingin didapatkan saja? Atau ada cara khusus yang dapat digunakan agar pemilihan metode lebih efektif dan tepat? Terima kasih. Baik, ya, terima kasih Indra sudah hadir. Ya, tadi saya sudah menyampaikan bahwa karena memang berbagai teknik atau algoritma sudah tersedia saat ini, gitu ya. Ketika kita memiliki data dan ingin menganalisis data tersebut, isu ya. Teknik mana atau algoritma mana yang cocok digunakan ini memang pemilihan teknik atau algoritma yang akan digunakan ini memang merupakan isu yang penting gitu ya. Nah, ini adalah tadi saya sudah memaparkan dasar-dasar pemilihannya ya. Bergantung insight-nya apa ya, ataukah deskriptif atau prediktif. Ya, kita mau membuat model atau ringkasan dari data misalnya ya. Tentunya kalau misalnya prediktif ya harus memilih teknik tadi ya yang bisa menghasilkan model gitu. Tapi kalau deskripsi ya tadi ya tekniknya adalah ya seperti clustering, terus summarization. Kemudian juga dari datanya sendiri. Ya, tipe data, format data, ukuran ya, terus kemampuan dari komputer yang digunakan. Nah, dalam prakteknya kadang kalau misalnya kita ingin membuat model klasifikasi dari data kita yang bisa memprediksi, ya misalnya untuk memprediksi apakah jika dimungkinkan, jika datanya lengkap. Ya. Misalnya, apakah orang ini, ya seseorang dengan kriteria karakteristik tertentu, dia berpotensi untuk ketika terpapar, dia berpotensi untuk menjadi OTG atau yang akan menunjukkan gejala misalnya.
ya misalnya kalau seperti itu dan datanya tersedia, ya dan kita nggak yakin sebetulnya algoritma klasifikasi apa yang sesuai untuk digunakan karena ada banyak gini gitu ya. Nah, yang dilakukan karena toh softwarenya ini sudah tersedia ya seperti misalnya WK ya, kemudian Orange ya, terus ada software-software data mining yang lain itu, toh semua algoritma tinggal pakai gitu ya. Yang dilakukan biasanya adalah ya sudah dilakukan eksperimen gitu ya dengan menggunakan algoritma-algoritma yang ada, misalnya tadi model klasifikasi, nanti dievaluasi hasilnya, mana model yang memberikan tingkat akurasi yang paling baik ya. Nah, itulah yang dipilih ya. Seperti itu nantinya caranya gitu ya. Jadi kalau memang sudah tertentu gitu ya, klasifikasi atau regresi, ya sudah kita bisa pakai aja semuanya, semua yang ada di software yang kita miliki gitu, nanti hasilnya dievaluasi, dibandingkan mana yang paling baik gitu. Kira-kira gitu Indra, mudah-mudahan menjawab pertanyaannya. Oke. Pertanyaan terakhir dari anonim. Selamat siang Bu, apakah boleh tolong dijelaskan kembali apa perbedaan antara data mining dan machine learning, serta bagaimana kedua hal tersebut beririsan? Baik, data mining versus machine learning. Nah ini ya memang. Jadi ketika saya baru mulai masuk meneliti tentang data mining ini di buku-buku ya paper yang saya baca ini memaparkan bahwa mengapa lahir data mining adalah karena ya datanya yang sudah menggunung gitu ya, yang berjumlah sangat besar ya, sehingga teknik-teknik machine learning yang ada itu perlu dikembangkan lebih lanjut gitu ya, agar bisa menangani data yang beragam dan ukurannya besar tadi. Jadi kan tadi contoh-contoh ini ya, yang clustering, ya klasifikasi, regresi ini sebenarnya sudah termasuk pada algoritma atau teknik machine learning gitu. Ya. Nah, namun gitu ya, belakangan ini, jadi waktu itu itulah yang ada di kepala saya. Oke, data mining ini untuk menangani data yang ukurannya lebih besar gitu ya, lebih kompleks gitu. Nah, tapi belakangan ini istilah data mining ini seperti agak fading gitu ya, agak menghilang. Yang muncul machine learning gitu ya. Bahkan ketika saya terjun ke big data ya, sistem big data seperti Spark ya, di mana komputer yang digunakan untuk komputasi secara paralelnya itu bisa mencapai ribuan gitu ya. Itu pun algoritma untuk tadi ya clustering yang mengimplementasikan clustering klasifikasi itu dinamakannya adalah MLlib gitu, Machine Learning Library untuk Spark. Nah, sehingga memang apa perbedaannya gitu ya, jadi abu-abu gitu ya. Jadi sekarang kadang menyebutnya, saya sendiri kadang menyebutnya ini adalah teknik data mining, kadang teknik machine learning gitu. Tapi bendanya ya ini gitu ya. Bendanya adalah ya teknik-teknik ini. Ya, ada yang memaparkan bahwa kalau data mining itu fokusnya di datanya gitu ya. Tapi kalau machine learning itu nanti bisa digunakannya di apa misalnya robot dan sebagainya. Ya tapi intinya kan pasti mengolah data juga gitu ya. Jadi walaupun misalnya melalui proses ya, karena algoritma ini adalah inputnya adalah data yang tertentu gitu ya, pasti ada tahap pengumpulan data juga gitu. Kira-kira begitu. Semoga cukup jelas ya. Oke, waduh, ini sepertinya mulai panas. Ini ternyata kita punya 3 pertanyaan tambahan lagi. Baik, nggak apa-apa. Waktunya sudah hampir habis, jadi mungkin saya batasi dulu. Ini akan menjadi 3 pertanyaan terakhir. Nanti akan saya informasikan di akhir bagaimana jika ada pertanyaan lanjutan. Gitu. Jadi mohon dibantu untuk dijawab 3 pertanyaan lagi, Bu Vero, singkat saja. Ya, mungkin. baik. Oke.
Oke, untuk pertanyaan berikutnya dari Anton Setiawan. Selamat siang, Bu Vero. Perkenalkan saya Anton, mahasiswa akuntansi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Wah, terima kasih sudah jauh-jauh dari Jogja ya. Angkatan 2018. Mau bertanya, jika domain data yang akan dipilih tentang ekonomi, namun berkaitan dengan COVID-19, apakah butuh cara yang khusus dalam pengolahan datanya supaya menemukan hasil yang tepat? Terima kasih. Oke, baik. Ya, Anton, terima kasih dari jauh sudah gabung gitu ya. Dulu saya pernah mengajar di Sanata Dharma di teknik informatika, ya istilahnya waktu itu dosen terbang gitu ya. Adalah 2 atau 3 semester gitu ya. Jadi saya cukup mengenal Sanata Dharma gitu dan mengenal beberapa dosen di informatika. Ya, tadi kalau datanya data ekonomi gitu ya, terus jadi bagaimana untuk memastikan nanti mendapatkan insight tekniknya apa gitu ya, kemampuan. Ini agak susah gitu ya menjawab kalau datanya belum ada gitu ya. Jadi saya berikan contoh bahwa untuk data COVID Korsel ini ya setelah dipelajari gitu ya, terus baru timbul apa itu pertanyaan-pertanyaan gitu ya. Jadi levelnya mungkin di sini nih. Ya, seperti ini. Jadi harus mempelajari dulu. Baru di sini nanti timbul masalahnya apa yang bisa digali ya. Kalau untuk akan menggunakan teknik visualisasi, lalu langkah-langkahnya seperti ini gitu ya. Untuk menentukan supaya nanti bisa sukses mendapatkan insights gitu ya, mau nggak mau memang harus pertama mempelajari datanya dulu, kedua memahami ini dulu sih juga ya algoritma-algoritma yang ada ya. Ya, harus menguasai ini dulu. Untuk deskriptif ini dimungkinkan nanti saya memanfaatkan teknik apa untuk mendapatkan insight yang bagaimana gitu ya, yang prediktif apa saja ya. Terus nanti ya sebenarnya garis besarnya seperti ini dulu gitu. Tentang pemilihan algoritmanya nanti ini bergantung lagi tentang jenis data ya, kekompleksan data atau tipe datanya gitu ya, seperti ini. Ya. Ini pilihannya ada cukup banyak. Sehingga memang untuk menjadi seorang data analis atau data scientist yang mau nggak mau harus menguasai ya tadi ini sih ya. Nah, ini. Ya, kalau zaman sekarang disebutnya data scientist ya. Domain spesifik tadi karena ekonomi ya harus memahami tentang data itu terkait dengan kebutuhan dari organisasi tempat bekerja gitu ya. Misalnya kalau bekerjanya adalah di divisi pemasaran di perusahaan e-commerce gitu ya. Nah, tentu harus memahami dong teknik-teknik pemasaran gitu ya, customer behavior, customer relationship management dan sebagainya gitu. Nah, dari situ menguasai juga tadi berbagai algoritma dan teknologi tadi ya. Jadi itu harus menjadi bekal dulu gitu ya. Baru nanti kalau kita mengeksplorasi, mempelajari data terus bisa kepikir gitu ya. Oke, ini si perusahaan tempat saya bekerja ini butuh untuk meningkatkan loyalitas pelanggan misalnya ya, maka mana nih yang saya bisa gunakan dari teknik-teknik dari algoritma dari yang ada ini gitu ya, seperti itu. Jadi perlu memahami tentang datanya, perlu memahami tentang algoritma, pola konsep berpikir, ya, kemudian teknologi yang ada, software-software yang ada, ya, untuk menganalisis data tersebut. Ya nanti kalau sudah ada hasilnya bisa disampaikan, gitu, dipaparkan ke perusahaan tempat bekerja, gitu. Jadi tidak ada jawaban yang pendek untuk memberi solusi terhadap pertanyaan ini. Ya tidak ada, saya tidak bisa memberikan jawaban yang gini loh gitu ya. Tapi mungkin jawabannya ya kayaknya Anda perlu menjadi data scientist gitu.
ya, untuk bisa menggali insight yang tepat dari data. Mungkin seperti itu jawaban saya, semoga cukup memberikan gambaran. Ya. Baik, terima kasih Bu Vero. Pertanyaan berikutnya dari Lydia Mutiara Dewi. Selamat siang Bu, saya ingin menanyakan biasanya berapa komposisi yang umum untuk porsi train set dan test set dalam suatu dataset? Begitu pertanyaan. Baik, ya, Lydia, untuk pembuatan model kan memang nantinya, bentar, ini ya, di tahap di sini ya. Nanti ketika kita kalau kita memilih untuk menambang data dengan teknik prediktif, hasilnya adalah model, nanti modelnya perlu dievaluasi gitu ya. Nah, dievaluasinya biasanya adalah dengan membagi data yang kita miliki, keseluruhan data ini dibagi menjadi sekian persen untuk pembuatan modelnya, sekian persen untuk testingnya gitu. Ya. Kalau dari pengalaman dalam saya membaca berbagai literatur maupun melakukan eksperimen sendiri, ini kisarannya sih antara berapa ini? 70 sampai 85 sekitar segitu. Ya. Dan harus pemilihannya harus dilakukan secara random gitu ya. Tentunya yang digunakan untuk membuat model harus lebih dari 50% dong kan gitu ya. Gimana kalau 60%? Mungkin kurang, mungkin nggak butuh segitu ya. 70% mungkin oke gitu ya. Asal dipilih secara random, 70% untuk training, 30% untuk testing ya. Umumnya kisarannya segitu. Antara 70 sampai 80 untuk training, kemudian sisanya untuk testing. Ya. Kira-kira begitu jawaban saya, Pascal, Bu Lydia. Ini pertanyaan terakhir dari Indra Permana Sugianto. Halo Ibu Vero, saya ingin bertanya lagi tentang studi kasus ini. Apakah ada tahap pra-pemrosesan data atau langsung mengolah data asli yang didapatkan? Jika ada, seperti apa tahap pra-pemrosesan datanya? Terima kasih. Baik, ya. Jadi tadi saya paparkan di sini, ya, di sini ya. Untuk yang visualisasi ini, penyiapan datanya cukup sederhana gitu ya. Memang perlu dilakukan, cukup sederhana. Contohnya tadi yang dengan grubai-grubai tadi ya. Ya, contohnya yang ini. Karena data aslinya ini belum menyediakan jumlah untuk tiap kasus untuk per kota gitu ya, adanya adalah di sini nih ya. Maka di sini di mana di sini ini jumlahnya untuk berdasarkan tanggal tertentu gitu, kasus baru pada tanggal tertentu, sehingga ketika ingin divisualisasi tentang berapa jumlah per kotanya, jadi harus dijumlah dulu gitu kan ya, sehingga ya inilah penyiapan datanya gitu. Ya, nah ini ya. Di grup sum, terus baru diurutkan gitu, baru di plot. Nah, itu termasuk tahap yang dilakukan di tahap penyiapan data. Pada kasus data ini, karena datanya tabular, berformat tabular seperti ini, ya, tidak ada proses penyiapan data yang kompleks. Ya. Tapi kalau misalnya kita menganalisis datanya adalah data dokumen ya, yang tidak terstruktur, terutama yang misalnya seperti pesan Twitter, ya, Facebook, ya, atau dokumen gitu, ya. Terus misalnya kita ingin meramalkan trending sentimen ya, sentimen analisis ya terhadap pesan tertentu gitu. Nah, itu kan perlu untuk menganalisis data teks. Nah, di sana terjadilah perlu dilakukan tahap penyiapan data dengan
teknik-teknik yang cukup kompleks. Teknik yang cukup kompleks ini umumnya dibutuhkan ketika kita menganalisis data tidak terstruktur. Oke. Jadi kalau terstruktur pasti gampang, belum tentu juga ya. Jadi misalnya kita memiliki data besar gitu, terus kolomnya banyak sekali, misalnya kolomnya sampai puluhan ya, atau bahkan ratusan ya. Kita ingin komputer kita tuh nggak bisa menghandle gitu ya untuk data yang berukuran udah besar gitu ya, komputasi udah besar ya, jumlah barisnya banyak gitu, terus kolomnya juga banyak juga gitu. Nanti kalau dilakukan komputasi misalnya clustering gitu ya di komputer kita yang apalagi iteratif gitu, pengulangan diulang-ulang berkali-kali, nggak cukup deh memori atau spesifikasi komputer kita ya, sehingga perlu dilakukan pengurangan dimensi namanya ya, misalnya dengan principal component analysis ya, teknik statistik PCA gitu, itu untuk dimension reduction. Nah itu cukup kompleks gitu. Jadi tahap penyiapan data ini dapat cukup sederhana seperti kasus di sini, maupun cukup kompleks dan kadang-kadang menjadi tahap yang terkompleks dari analisis data kalau data kita sungguh berasal dari berbagai sumber, formatnya macam-macam gitu ya, bisa makan effort ya 70-90% sendiri gitu sebelum kita terus oke, siap ini di clustering, diklasifikasi seperti itu. Itu sudah Pascal ya. Baik, terima kasih Bu Vero. Saya ada titipan pesan dari admin, boleh tolong di stop share screen-nya Bu Vero karena gantian admin mau share screen. Baik, ya. Oke, baik. Ini ada satu pertanyaan lagi dari anonim, tapi mohon maaf karena sudah di waktu yang sudah terbatas. Nanti bisa ditanyakan lewat kanal yang lain. Baik, terima kasih Bu Veronica untuk presentasinya, untuk presentasi dan tanya jawabnya. Terima kasih juga untuk kehadiran Bapak, Ibu, adik-adik sekalian. Tetap updated dengan Informatika Unpar dengan mengikuti channel-channel media sosial yang ada di layar yang bisa Anda lihat sekalian. Jika ada pertanyaan lanjutan, sekali lagi saya mohon maaf karena keterbatasan waktu tidak bisa ditanggapi semuanya di sini. Silakan bisa ditanyakan melalui channel-channel yang sudah ditampilkan tersebut, melalui Facebook, Instagram, YouTube, ataupun web. Sekali lagi, terima kasih untuk semua. Terima kasih Ibu Vero sudah memberikan wawasan kepada kita. Saya harap semua selalu dalam keadaan sehat. Sampai bertemu kembali. Terima kasih atas kehadirannya dan partisipasinya ya. Sampai ketemu di webinar selanjutnya ya. Semoga tidak lama lagi kami dari Informatika akan menyelenggarakan lagi ya. Ya, terima kasih.